Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Aulia Putri dari kelas 12-3. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 4 tentang teks narasi dan teks fiksi. Mempelajari teks narasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa kisahan, atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Teks narasi menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan dapat benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya khayalan saja. Struktur teks narasi terdiri atas berikut ini. Yang pertama ada orientasi, yaitu tahap pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah atau konflik. Yang ketiga ada resolusi, yaitu tahap pemecah masalah. Dan yang terakhir ada koda, yaitu tahap penutup, memuat pesan moral atau amanat. Nah, ciri-ciri teks narasi ini ada 3. Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki nilai keindahan isi dan penyajian. Selanjutnya, jenis teks narasi. Yang pertama, ada narasi ekspositoris atau informatif, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua, ada narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah kepada pembaca. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Dunia sosial tergambar di dalam novel merupakan dunia imajinasi pengarang. Namun, faktor-faktor yang terjadi di dunia nyata dapat menjadi acuan pengarang berdasarkan subjektivitasnya untuk menulis cerita. Misalnya peristiwa perundungan. Faktor-faktor penyebab dan akibat perundungan dapat menginspirasi pengarang dan menuliskan ke dalam karyanya. Mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita yang pertama dengan menyimak pembacaan teks fiksi, yang kedua dengan menjelaskan tokoh dalam teks fiksi, bisa secara langsung, secara tidak langsung, dan menelaah karakteristik melalui sudut pandang. Dan yang ketiga adalah menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Yang kedua ada menyampaikan tanggapan. Nah, menyampaikan tanggapan ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tanggapan secara lisan, disampaikan secara langsung kepada audiens dengan bahasa yang sopan dan tepat. Dan yang kedua ada tanggapan secara tertulis, disampaikan dengan cara tertulis dapat berupa teks tanggapan kritik dan saran yang menggunakan kata-kata yang sopan dan tepat. Nah, yang ketiga ini menyimpulkan bacaan secara visual. Nah, menyimpulkan bacaan secara visual dibagi menjadi 2. Yang pertama berupa peta pikiran, yaitu mencatat dengan kreatif supaya dapat diingat oleh pembaca. Dan yang kedua berupa infografis, merupakan menyimpulkan isi bacaan yang ada di dalam bentuk media informasi menjadi bentuk teks yang dipadukan dengan gambar, data, dan ilustrasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.